Ya baik, selamat pagi buat sahabat-sahabat semua. Salam pengadaan. Di pagi hari ini saya lagi ada di bandara. Jadi sebelum boarding ke Pulau Sumatera, tepatnya di Pekanbaru ya, saya ingin membahas salah satu ketentuan berkaitan dengan sanggahan. Di mana kalau kita mengacu dalam ketentuan Permen PU 14 2020 ataupun Perlem 12 tahun 2021 ya, sebenarnya sangat sama, namun agak berbeda di ketentuan-ketentuan sebelum terbitnya atau berlakunya Permen PU 14 tahun 2020. Nah, di IKP terdapat disebutkan bahwasannya sanggahan apabila peserta menyampaikan sanggahan dan ternyata benar dan secara substansial berpengaruh kepada hasil evaluasi. Di sini ada dua hal ya. Pertama, sanggahan benar dan secara substansial berpengaruh kepada hasil evaluasi. Jadi artinya belum tentu sanggahan benar yang dianggap benar oleh Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi ulang. Nah, kapan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang? Tentu pada saat secara substansial berpengaruh kepada hasil evaluasi. Baik, saya mencontohkan yang pertama dulu ya Bapak dan Ibu ya, sebagai Pokja pengadaan, pejabat Pokja pemilihan bukan Pokja pengadaan ya, dan juga pada penyedia yang penawaran yang sudah masukkan penawaran dan akan menyanggah. Salah satu contoh dari jawaban yang dianggap benar tapi tidak akan berpengaruh kepada hasil evaluasi ataupun evaluasi ulang, apabila misalkan Pokja pemilihan sudah menetapkan beberapa alasan di dalam alasan gugur di SPSI. Misalkan kita bicara tentang teknis, itu kan ada 5 persyaratannya. Contohnya misalkan dalam teknis ada 3 saja yang disampaikan, diumumkan dalam acara hasil pemilihan ataupun dalam SPSI pada saat telah pengumuman menang ya. Itu tentunya akan dilihat dulu oleh Pokja apa yang disanggah. Misalkan personil manajerial yang disanggah, tapi dalam dokumen peralatan ataupun RKK ada yang salah ya, maka pada saat itu Pokja Pemilihan tidak akan melakukan evaluasi ulang, tapi akan tetap menjawab sanggahan penyedia dengan menyatakan bahwasannya sanggahan yang disampaikan dengan mengacu kepada personil manajerial yang disanggah dan memang benar Pokja Pemilihan melakukan kesalahan di dalam melakukan evaluasi. Namun pada dokumen RKK ataupun peralatan, Pokja Pemilihan juga menyatakan bahwasannya peserta juga melakukan kesalahan-kesalahan yang tentunya tidak secara substansial, dan Pokja Pemilihan tidak akan melakukan proses evaluasi ulang. Nah, bagaimana dengan evaluasi ulang yang akan dilaksanakan Pokja Pemilihan apabila misalkan kedua-duanya dipenuhi, misalkan sanggahan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi. Ya, misalkan contohnya Pokja Pemilihan melakukan alasan gugur ada satu saja ya, misalkan personil manajerial, dan ternyata personil manajerial itu benar ya yang disanggah oleh peserta. Nah, karena tidak menyampaikan alasan lain dalam SPSI, walaupun Pokja Pemilihan menyatakan secara tanpa diumumkan gitu ya, artinya Pokja Pemilihan juga menemukan tapi tidak diumumkan oleh Pokja, misalkan peralatan dan Kementerian, maka Pokja Pemilihan nggak bisa melanjutkan tahapan tersebut, harus dilakukan evaluasi ulang, dan selanjutnya permasalahan gugur serta pada poin peralatan ataupun RKK akan diumumkan kembali, dan selanjutnya peserta pun dapat melakukan sanggahan kembali terhadap poin peralatan atau dokumen RKK apabila memang ada kesalahan dilakukan Pokja Pemilihan. Nah, itu saya sampaikan. Salam pengadaan.